Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, bertemu lagi dengan saya Latifah Rajabiyah dengan NIM 857581082. Kali ini saya akan memaparkan praktikum IPA di SD modul 3 sistem pencernaan pada manusia. Laporan ini diajukan untuk memenuhi tugas mata kuliah praktikum IPA di SD dengan tutor Ricky Firmansyah, SPD, MSI. Tujuan dari percobaan ini adalah dapat mengurutkan bagian dari sistem pencernaan. Alat dan bahan adalah gambar sistem pencernaan dan alat tulis. Landasan teori, makanan atau zat yang ada di luar tubuh kita tersusun dari molekul-molekul yang sangat kompleks. Agar makanan dapat dipergunakan oleh tubuh, maka diperlukan adanya proses yang dapat menyederhanakan molekul-molekul tersebut untuk diserap dan dimanfaatkan oleh tubuh. Enzim memegang peranan paling penting dalam pencernaan ini. Enzim dihasilkan di dalam usus dan berfungsi untuk membantu menghancurkan makanan. Beberapa enzim bekerja dalam keadaan asam, sedangkan yang lain dalam keadaan basa. Sistem pencernaan merupakan serangkaian jaringan organ yang memiliki fungsi untuk mencerna makanan. Makanan-makanan tersebut akan diproses secara mekanik ataupun kimia. Pencernaan secara mekanik yaitu pencernaan yang terjadi di dalam lambung yang melibatkan gerakan fisik dalam tubuh. Proses penyederhanaan makanan terjadi baik secara mekanik maupun kimiawi, serta pembuangan sisa-sisanya dilangsungkan oleh berbagai struktur yang bergabung di dalam sistem pencernaan. Pencernaan secara mekanik adalah cara menghaluskan atau memecah makanan dengan menggunakan otot-otot dan alat bantu lainnya. Pencernaan mekanik berlangsung saat makanan berada di dalam rongga mulut. Dalam hal ini, gigi mengunyah dan memotong makanan, sedangkan lidah mengatur posisi makanan sebagai zat pelarut atau pelumas. Ludah berperan sebagai pengaduk makanan agar mudah ditelan. Proses kimiawi disebut juga enzimatis. Makanan yang telah dilumatkan oleh pencernaan mekanik kemudian dimasukkan ke dalam lambung. Di dalam usus, makanan dicerna lagi dengan bantuan zat kimia yang disebut dengan enzim, yaitu cairan yang dihasilkan oleh kelenjar pencernaan. Zat ini berperan memecahkan makanan sehingga dihasilkan sari makanan. Selanjutnya, sari makanan yang telah siap diserap dan diedarkan ke seluruh tubuh. Proses pencernaan meliputi proses ingesti atau makan, absorpsi atau penyerapan, dan egesti atau defekasi pembuangan sisa-sisa makanan yang tidak tercerna yang terjadi di dalam suatu sistem berbentuk pipa panjang mulai dari mulut sampai anus. Organ utama yang menyusun sistem pencernaan manusia menurut fungsinya adalah mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara organ pendukung lainnya adalah pankreas, kandung empedu, dan hati. Berikut adalah prosedur percobaan. Pencernaan dimulai di dalam mulut. Gigi memotong makanan. Kelenjar ludah menghasilkan enzim yang berfungsi untuk menghaluskan makanan agar mudah ditelan. Lidah mendorong makanan ke kerongkongan. Di kerongkongan, makanan didorong dan diremas agar masuk ke dalam lambung. Proses ini terjadi selama 5-6 detik. Lambung memiliki 3 fungsi: menyimpan makanan selama 2-4 jam, melumatkan dan mencampur makanan dengan aneka enzim dan cairan asam lambung, memasukkan makanan ke usus kecil hingga lambung kosong kembali. Di usus kecil atau usus halus, zat-zat gizi seperti protein, lemak, karbohidrat, vitamin, dan mineral diserap oleh tubuh. Pankreas menghasilkan enzim, dan hati menghasilkan empedu. Enzim dan empedu itu membantu pencernaan dan penyerapan makanan di usus kecil. Bentuk usus kecil seperti pipa yang berdiameter 3-5 cm. Panjang usus kecil antara 6-8 meter.
lebih panjang daripada tubuh kita. Sisa-sisa pencernaan yang tidak dapat digunakan tubuh masuk ke usus besar. Di usus besar, air dan mineral diserap sampai habis. Sisa-sisa itu lalu masuk dan berakhir di anus. Dari hasil pengamatan tersebut, maka bagian-bagian utama saluran pencernaan pada manusia adalah rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus besar, usus halus, dan anus. Fungsi utama saluran pencernaan. Pada bagian mulut terdapat beberapa bagian penting, di antaranya adalah lidah. Lidah berfungsi untuk merasakan makanan serta memposisikan makanan agar mudah dikunyah dan membantu makanan agar mudah ditelan. Kemudian gigi. Bagian ini berfungsi untuk mengunyah makanan yang dikonsumsi agar menjadi lebih halus dan lebih mudah dicerna. Yang terakhir adalah ludah yang akan membantu menelan makanan dengan lebih mudah lagi dan juga berfungsi sebagai pelindung rongga mulut. Yang kedua, bagian kerongkongan atau esofagus merupakan lorong yang akan dimasuki makanan yang selesai dikunyah dan telah diproses di dalam mulut. C. Yang ketiga, bagian lambung memiliki fungsi penting dalam sistem pencernaan. Salah satunya adalah menghasilkan asam klorida yang akan membasmi semua mikroorganisme yang ada pada makanan yang kita makan. Lalu yang keempat, bagian usus halus, ada banyak proses kimia yang terjadi pada usus halus karena di dalam usus halus juga memproduksi berbagai macam enzim yang dapat mengubah beberapa zat makanan menjadi kandungan yang dibutuhkan tubuh agar lebih mudah diserap. Yang kelima, bagian usus besar. Usus besar adalah tempat sisa makanan kemudian berada dan nantinya akan dibusukkan menggunakan bakteri Escherichia coli sehingga bisa menjadi kotoran atau feses yang kemudian akan dibuang melalui anus. Yang keenam adalah rektum dan anus. Rektum adalah bagian yang paling ujung dari usus besar. Rektum inilah yang disebut sebagai jalur yang akan dilalui kotoran menuju ke tempat pembuangan terakhirnya yaitu anus. Sedangkan anus seperti yang kita ketahui merupakan lubang di mana kotoran akan mengeluarkan dari dalam tubuh untuk dibuang. Maka dengan demikian pembahasan tentang organ-organ saluran pencernaan meliputi mulut, esofagus atau kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Sementara itu, organ-organ pencernaan pelengkap adalah mulut, kantung empedu, kelenjar air liur, hati, dan pankreas. Kesimpulan yang dapat saya simpulkan adalah sistem pencernaan manusia adalah sebuah sistem penting yang membantu manusia dalam mencerna makanan dan minuman yang dikonsumsinya menjadi zat yang lebih mudah dicerna oleh organ tubuh dan diambil sebagai berbagai kandungan penting di dalamnya yang bermanfaat untuk organ dalam dan bagian tubuh secara keseluruhan. Hal ini terjadi karena adanya proses perubahan makanan dan penyerapan sari makanan yang berupa nutrisi-nutrisi yang dibutuhkan tubuh dengan bantuan enzim yang memecahkan molekul makanan kompleks menjadi sederhana sehingga mudah untuk dicerna tubuh. Baik, sampai di situ pembahasan tentang sistem pencernaan manusia. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.